Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Cayana Anggraini dari Fakultas Ilmu Komunikasi NPM 108-20801 kelas 1 MA02. Di sini saya akan membacakan berita tentang tawuran antar geng remaja. Tawuran antar geng remaja terjadi di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 24 Desember 2020 dini hari. Akibatnya, satu orang pemuda tewas dengan luka bacok di dada. Peristiwa ini dikonfirmasi oleh Kepala Kepolisian Sektor Kemayoran, Khairi. Ia menjelaskan tawuran terjadi tepatnya di Jalan Kemayoran Timur Raya RT 9 RW 7 pada pukul 2:30 pagi. Tawuran ini terjadi antar remaja kampung antar dua geng, ucap Khairi. Satu orang remaja bernama Dimas usia 19 tahun tewas akibat kejadian tersebut. Sementara pelaku pembunuhan diidentifikasi berinisial WS. Khairi mengatakan dia sempat memukul ke arah WS, terduga pelaku dengan daya tapi ditepis. Kemudian korban lari dan terjatuh. Dia langsung dibacok menggunakan celurit oleh WS. WS dan teman-temannya langsung melarikan diri. Polisi berhasil meringkus semua remaja yang terlibat tawuran selang 12 jam dari kejadian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan total 12 orang pelaku tawuran ditangkap. Tidak lebih dari 24 jam, kita hitung 12 jam setelah tawuran, pelaku kerusuhan atau pelaku pengeroyokan ini sudah bisa kita tangkap. Ia menyebutkan para pelaku masih berusia di bawah umur, rata-rata berusia 16 tahun. Pelaku pembacokan WS akan dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya yang bukan pelaku utama hanya dikenakan wajib lapor. Menurut kepolisian, perselisihan bermula dari anggota masing-masing geng yang saling ejek di media sosial. Mereka saling ejek kemudian berjanji untuk melakukan tawuran, ujar Kombes Heru. Ia menambahkan kedua geng tersebut memang sudah lama berseteru dan kerap terlibat tawuran. Namun, kejadian Kamis dini hari berakibat pada tewasnya korban bernama Dimas. Korban saat ini sudah dikuburkan oleh pihak keluarga. Kasus tawuran yang berujung pada tewasnya pelaku bukan baru kali ini terjadi. Pada November lalu, seorang pelaku tawuran di Jalan Raya Pamit Ciputat, Depok, Jawa Barat meninggal dengan luka bacok di bagian punggung. Bacokan yang ia derita tembus hingga ke bagian paru-paru dan jantung. Sementara satu korban lainnya menderita luka bacok di bagian tangan. Mereka merupakan anak di bawah umur. Polisi kemudian meringkus dua pelajar berinisial MK dan AZ, tersangka pembunuhan dan penganiayaan terhadap lawan tawurannya tersebut. Mereka disangkakan pasal 80 Junto 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan merancang hukuman penjara maksimal 15 tahun. Masih pada bulan yang sama, seorang remaja berinisial MI tewas dibacok saat hendak tawuran antar geng di Koja, Jakarta Utara. Tawuran ini juga dipicu oleh perseteruan di media sosial. Korban diserang menggunakan sebuah celurit hingga meninggal dunia. Orang remaja berinisial D terduga pelaku diringkus oleh polisi karena setelah kejadian. Ia juga disangkakan pasal 80 Junto 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut pengamatan saya dengan kasus ini termasuk ke dalam teori revolusi, di mana tawuran terjadi akibat kedua geng saling ejek satu sama lain di media sosial sehingga terjadinya pertikaian yang ada. Cara mencegah agar kasus tawuran tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan cara kita sebagai pengguna media sosial tidak mudah terpancing dengan hal yang tidak baik atau tidak penting di media sosial seperti mengejek teman, saling sindir-sindir satu sama lain dan lain-lain. Cara lain untuk mencegah kasus tawuran tersebut yaitu dengan pemerintah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada tidak
orang tuanya yang